Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Datanglah seseorang dari Baal-salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah dikatakan. Topik kita pada minggu ini adalah Allah memelihara umatnya. Baal-salisa adalah nama sebuah tempat yang tidak jauh dari Gilgal. Baal-salisa memiliki arti Baal yang menyediakan. Dari namanya dapat diketahui bahwa sebagian penduduknya adalah penyembah dewa Baal. Dan mereka menentang Tuhan. Namun apa yang terjadi? Negeri itu dilanda kelaparan. Di tengah kelaparan yang melanda negeri, ada seseorang yang datang kepada Nabi Elisa dan membawa persembahan roti hulu hasil, hasil panen pertama. Orang yang membawa persembahan kepada Elisa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Meskipun ia berada di tengah-tengah lingkungan penyembah Baal, tetapi ia tetap mempertahankan iman. Nama Elisa memang sudah tersebar karena banyak mujizat yang telah dilakukannya dalam kuasa Tuhan, yaitu kuasa yang terus menyertainya. Roti yang dibawa orang itu akan dibagikan kepada 100 orang. 20 helai roti jelai dan sedikit gandum di dalam kantong untuk dibagikan kepada 100 orang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Pelayan Elisa yang akan membagikan roti itu kebingungan, ragu. Sehingga mereka berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Lalu jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan akan ada sisanya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Dalam perjanjian baru peristiwa ini selaras dengan kisah 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kita diingatkan tentang kuasa pemeliharaan Tuhan Allah atas hidup kita. Kuasa Tuhan ditunjukkan melalui Nabi Elisa untuk menjawab segala kekhawatiran yang dapat menggoyahkan iman orang percaya. Ada 2 tekanan besar yang sering membuat orang meninggalkan Tuhan. Pertama, tekanan atas kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan duniawi yang tidak tercukupi sehingga membuat orang tergoda untuk mengambil jalan pintas dan meninggalkan
kehendak Tuhan. Ya, jadi kebutuhan jasmani, kebutuhan duniawi ini membuat kita menghalalkan segala cara. Kita tidak peduli apakah itu cocok, sesuai, berkenankah dengan Tuhan. Karena kebutuhan jasmani. Lalu yang kedua adalah tekanan atas keadaan sekitar kita, sehingga kita meninggalkan iman kita. Terkadang lingkungan ini mempengaruhi, memberikan pengaruh yang sangat besar, sehingga membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita katakanlah banyak orang yang mau mencari pekerjaan, harus berubah identitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan itu. Lingkungan sekitar. Sekarang kita lihat pandemi COVID-19 ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi sekarang ini, membuat kita mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar ada menolong kita? Kenapa keluarga saya meninggal? Kenapa saya jadi miskin? Kenapa saya tidak dapat pekerjaan? Banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lihatlah apa yang terjadi ketika Elisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Keraguan hambanya itu hilang ketika kuasa Tuhan dinyatakan. 100 orang bisa makan dengan bahan makanan yang sangat sedikit. Kalau di dalam iman tidak ada yang kurang. Ini sama dengan ungkapan orang Batak yang sering mengatakan soal makanan, godang habis, otik sukut. Jadi orang yang makan banyak itu akan habis, terus habis. Habis dalam arti hilang ketika orang yang menikmatinya, orang yang mendapatkannya tidak bersyukur. Karena dia akan selalu kurang dan kurang. Jadi godang habis. Kalau orang Batak di pesta, di jamuan makan, sebanyak-banyak apapun makanan yang disediakan pasti habis. Udah ngerti ya maksudnya? Ya. Lalu ada dikatakan otik cukup. Sedikit pun makanan itu ketika dinikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka orang yang makan itu merasa puas, merasa kenyang. Apa yang membuat adalah hati yang bersyukur, hati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati berkat kita dengan ucapan syukur. Mari kita memakan makanan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, di situasi kondisi kita terpanggil menjadi seseorang seperti yang datang dari Balsalisa tadi. Sekarang kita di kondisi yang sangat sulit. Di pandemi COVID-19 di gelombang kedua ini. Tekanan semakin kuat, semakin keras. Kalau gelombang pertama sudah keras, sekarang lebih keras lagi. Kita dipanggil seperti orang yang dari Balsalisa itu, untuk peduli dan mau berbagi. Sekalipun kita sendiri merasakan kesulitan, karena semua kita terdampak di pandemi COVID ini. Di situasi di pandemi ini, semua kita terpanggil untuk mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Dari patumonaan, parbuenanyulat. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik, sagu-sagu yang kita miliki kepada orang lain? Atau kita sibuk hanya memikirkan diri kita,
khawatir seperti hamba Elisa tadi. Bagaimana mungkin saya mau berbagi? Bagaimana mungkin saya mau memberikan, saya sendiri sedang susah? Bapak Ibu saudara-saudara itu yang terkasih, percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan melihat kita. Apa yang diberikannya kepada kita itu adalah miliknya, dan harus kita kembalikan kembali kepada Dia sebagai ucapan syukur kita. Bagaimana kita mengembalikannya? Tentu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, karena demikianlah kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena dengan demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah sekarang di situasi ini, karena kita harus memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih yang daripada Dia. Jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah takut kekurangan, karena orang yang semakin puas, semakin lepas memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak akan pernah kekurangan. Amin. Berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang yang murah hati. Kita dipanggil untuk terus berbagi, dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Lihatlah bagaimana penyertaan Tuhan, seperti topik kita pada minggu ini. Allah memelihara umatnya, Allah memelihara hidup kita sampai hari ini. Di dalam pemeliharaan Tuhan, kita singkirkan kekhawatiran, kita singkirkan ketakutan, kita singkirkan kemarahan. Tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan, kita semakin terbuka dan terbuka hati nurani kita. Kita semakin terbuka untuk melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita terbuka untuk menolong orang lain. Tuhan memakai kita untuk menyatakan pemeliharaannya atas hidup umatnya. Kita terpanggil, Bapak Ibu Saudaraku, saudara saya, kita semua, siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun kondisi kita, semua kita terpanggil. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kita harus kuat, kita harus menang. Bersama-sama kita bisa, bersama-sama kita mampu menghadapinya. Mukjizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita, sebagaimana mukjizat Tuhan dinyatakan kepada orang-orang banyak. Demikian juga mukjizat Tuhan terjadi atas hidup orang-orang percaya. Kuat dan teguh, percaya hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Kami tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kemurahan Tuhan. Sekalipun berat pergumulan yang kami hadapi, kami percaya sampai hari ini mukjizat Tuhan terus terjadi. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kami diingatkan oleh seorang yang datang dari Balsalisa untuk mau memberikan yang terbaik, sekalipun kami tinggal di lingkungan yang tidak baik, sekalipun kami diperlakukan tidak baik oleh lingkungan kami. Tapi dalam firman Tuhan kami diingatkan untuk terus berbuat baik. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami persembahkan kepada Tuhan melalui kehidupan kami kepada orang-orang yang memerlukan. Berkati firman-Mu agar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Ajar kami terus menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan pengharapan bagi kami untuk tetap kuat dan tegar di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan. Kami mau menang, kami mau selamat hanya di dalam nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.